Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang menjadikan kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sehingga kita termasuk orang-orang yang insyaallah dimudahkan, diwakilkan dalam husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga para sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah akan dapat sahabatnya di bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kubur Quran ini Allah mudahkan niat kita, Allah ampun dosa kedua orang tua kita semuanya. Ya Allah segera sehatkan kepada kita semuanya. Ala diniyah wa ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah kita buka. Selanjutnya kita lanjutkan tahsin tilawah kita surat An-Nahl ayat yang ke-94 sekarang ya. An-Nahl ayat 94, surat yang ke-16 paling atas ujung sebelah kiri. Wala tattakhidhu ya. Udah ketemu ya. Baik, nanti saya dulu nanti bareng-bareng ya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. Ayo, wala kita pasang ini boleh berhenti di situ. Kalau di situ berhenti, hanya tadi nggak dibaca panjang, pendek ya. Jadi subutiha karena diwakafkan. Nah, kalau mau ulang lagi dari fatazila, perhatikan. Fatazila qadamum ba'da subutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah.
Jadi sodatum bisa adalah berketak ya boleh. Jadi wa tadzuqus su'a bima sodattum an sabilillah. Wa tadzuqus ya. Itu sunya 5 harakat ya, mad wajib. Jadi mad betul dalam satu kalimat su itu huruf. Jadi wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Ayo. Walakum azabun azim. Berapa Iwan? Wala tatakhidu sendiri. Wala tattakhidhu tatakhayahi di wala tattakhidhu dakhalam bainakum ya dakhalam ya dakhalam bainakum fatazilla qadamun fatazilla ba'da thubutiha ba'da ulang wa tadzuqus lagi ya jom ya Bang. Aimanakum matabi'in aiman ya April
Ya, jadi orang tekan tanya wala tat, nah, sida itu namanya tekan tat itu jadi wala tat takhiru fatazilla lain tasid fatazilla qadamum ba'da thubutiha fatazilla tekan wa tadzuqus sodatum an sabilillah walakum adzabun azim. Coba ulang walakum. Ya, asal. Wala tattakhiru fatazilla berhentinya kalau mau ini bima sodatum ang kalau mau ini bima sodatum selanjutnya ya perhatikan lagi wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Ayo perhatikan ikhfa ditanda rekat thamanan gitu ya. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Ayo qalila. Perhatikan itu ada qalilan ya, kalau ada waqaf ya, emang itu artinya kil tuh waqful ula, lebih utama berhenti. Jadi tamanan qalila. Ya innama 'indallahi khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma 'indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baq.
perhatikan lagi. Ma ikhfa yang juga ikhfa. Wa ma kan diulang terus kan ya. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Ya ulang lagi ya. Ma coba ini Ikhwani, ma indakum tadi yang fadu ikhfa yang fadu di yang ikhfa ya. Yang fadu wa ma baq wa ma indallahi baq wa ma indallahi baq. Ayo coba baca ikhwan coba. Ma ya, Bang. Ma ayo ma indakum yang fadu ya, beri ya, beri deh. Asam. Ya, lanjut ya. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, man 'amila salihan perhatikan ini min ikhfa min zakari kayaknya tasjil aja min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dari min ayo min thayyibah ya, jadi nggak boleh thayyibah, jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Sekali lagi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayo. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah sampai ayat 97 ya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca bersama insyaallah akan memberikan syafaat buat kita semuanya di akhir nanti. Sekali lagi teman-teman ya, bersemangatlah membaca Quran terus ya. Jadi mari kita jadikan Quran sebagai wirid harian kita ya, karena sudah dijanjikan oleh Nabi masalahnya. Jadi, siapa yang rajin baca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan syafaat buat orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi kita mensemangati masing-masing. Kalau dia sedang malas, lawan. Karena malas itu merupakan salah satu jebakan setan agar kita jauh dari zikrullah. Baik, ada ditanya enggak tadi baca ada yang mau ditanyain? Kayak enggak ada ayat yang asing ya, karena masih seputar ya ikha, ya mat, enggak ada yang. Kalau nggak ada, baik kita sedikit menyampaikan terkait dengan makasih. Ya sekalian, ada sebuah hadis yang sering kita dengar ya terkait dengan pentingnya kita sebagai orang tua harus menjaga amanah anak kita ya, agar anak kita senantiasa ya, terjaga akidahnya, terjaga imannya, yang mana kita berharap anak-anak kita nantinya ya bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena ternyata kita semua kalau orang beriman Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jadi kita orang yang beriman harus merasa terpanggil. Kata Allah, wahai orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya kata Allah Pak, waquduhan nas wal hijarah, dari manusia dan bebatuan. Itu takrim ya. Jadi disinilah kemudian kita semua cenderung takut kepada Allah. Takut apa? Jangan-jangan nanti kita terperosok ke dalam neraka. Karena kita diperintah untuk menjaga diri kita dan keluarga. Siapa keluarga itu ya? Istri kita, anak-anak kita, dan keturunan yang masih ada hubungan kita. Ini yang artinya harus kita perhatikan. Sehingga bagaimana caranya agar kita semua terhindar dari neraka? Ya tadi kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, ya kan? Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ya kita sering baca al-bayyinah kan innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannat adn. Jadi orang beriman bersoleh dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya innalladzina kafaru al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Artinya ada surga dan neraka. Artinya ada dua pilihan. Enggak ada yang tengah-tengah masalahnya di sini. Pilihannya kalau kita nanti ke surga ke neraka gitu. Nah, tadi kalau orang yang selamat kita jaga iman kita ya dan amal soleh, karena hubungan iman amal itu satu nggak bisa dipisahkan ya.
Karena apa, semua perintah amal soleh ujung-ujungnya adalah tadi agar jadi orang beriman dan bertakwa kan begitu. Ketika dapat orang beriman berarti apa? Ketika melakukan amal soleh akan nanti jadi orang takwa. Banyak kan misalnya perintah puasa ya alladzina amanu ikuti walikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk beramal soleh kepada beriman apa? Jadi orang bertakwa. Nah, inilah pentingnya kita menjaga iman kita tadi dengan apa ya tadi, dengan aktif di pengajian ya, dengan sering mendengarkan tausiah dari ulama, dari kalau banyak media ya, itu untuk mengecas iman kita, menambah ilmu kita, wawasan kita, biar terjaga iman kita ya. Karena tadi kita jadi baca dalam man amila sholihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Jadi kata tadi yang kita baca bareng, siapa yang man amila sholihan ya, siapa yang beramal soleh min dzakari, baik dia orang laki-laki au unsa maupun orang perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka akan berikan kepada dia adalah kehidupan yang baik. Jadi kalau orang yang beriman pasti hidupnya baik ternyata. Apa? Memberikan manfaat ini buat orang lain. Itu orang yang beriman. Makanya ternyata apa? Berat ya. Kebiasaan beriman itu berat, nggak mudah. Walaupun mudah diucapkan tapi prakteknya kan sulit ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sederhananya kita dalam berumah tangga dan bertetangga itu kan udah ada apa namanya patokan dawabitnya namanya. Saya contoh lah kalau kita bertetangga, kata Nabi apa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, siapa yang beriman kepada dan hari akhir maka adalah muliakan ya tetangganya. Jadi jangan sampai tetangga itu merasa terganggu dengan kita gitu kan, tidak nyaman dengan kita. Ini yang sering diperhatikan ada pada bertetangga. Ini yang namanya kebiasaan suka nyetel musik yang ini, hati-hati tuh kalau tetangga yang terganggu nanti di akhirat bisa nuntut itu. Hati-hati, silakan kalau mau bersenang-senang ya, jangan sampai tetangganya terganggu. Artinya kalau kita orang beriman seperti itu, muliakan tetangganya, muliakan tamunya, kalau fahu itu kan. Ini yang karena kata Nabi dengan yang lain ya, tidak akan beriman orang yang ya tetangganya tidak nyaman, merasa aman dengan kita. Ya kalau misalnya kita nih di tetangga ini enaknya nggak ada apa nih, jadi kita ada damai gitu. Berarti kita ada pertanyaan bukan orang yang berempati, orang yang membuat keresahan di lingkungan. Nah kita jangan menjadi tipe orang yang keberadaan kita menyusahkan orang. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga apa? Orang beriman itu dimanapun dia berada, orang nyaman. Ya tadi. Seneng dengan seneng kalau ketemu Pak Ikhwani, saya dengan Pak Jumadi, orang nggak terganggu gitu. Orang beriman itu karakternya begitu, dimanapun dia berada, mau di Puri, mau dimanapun dia pasti punya keyakinan yang tadi menjadikan orang itu nyaman dengan kita. Apa? Karena apa? Mungkin karena perilaku kita yang baik, tutur kata yang baik, itu. Ini yang makanya pentingnya kita menjaga iman itu seperti itu. Jadi kalau orang beriman itu kata Allah Pak, dia akan memberikan kehidupan yang baik. Maka ini yang harus kita perhatikan. Makanya betul ya, mari kita jaga iman kita sampai akhirat. Jadi ini jam sekalian ya, jadi kita sampai perkuat kembali iman kita dan keluarga kita, istri kita, anak kita. Ya jangan sampai kita nanti di akhirat ditanya ya, kenapa nanti kan kita semua akan ditanya nih, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya kita kan pemimpin nih, nanti dia akan ditanya tentang pemimpin kita, maka kita bimbing istri kita, anak kita, ingatan terus untuk jaga imannya, jaga ibadahnya gitu. Ini yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita enak sendiri aja sholat, membiarkan istri nggak sholat. Kita ngaji itu harus ngaji. Jadi
Ini yang harus kita. Kenapa nanti kita akan ditanya dah. Nah, ini barangkali sebagai apa namanya sedikit penguatan ya untuk menjaga iman kita agar terjaga. Tapi mungkin ada yang ditanyain, kita lagi mau Isa ya. Ini terkait apa namanya perubahan libur dan tanggal. Pertama dulu satu Muharram ya. Terus sekarang Maulid. Maulid. Nah, ada kawan banyak saya bagaimana menyikapinya terhadap perubahan ini, apakah kita tuh jadi ikut berubah tuh harus tanggal 12 tuh di tanggal 19 jadi berubah di tanggal 20 atau bagaimana? Artinya kalau ini kan hanya liburnya saja ya. Kalau memandang sejarahnya memang nggak berubah. Bagaimanapun Nabi itu memang lahir ya, dan riwayat 12 Rabiul Awal. Yang lagi-lagi memang di banyak nuansa kepentingan. Ini juga pemerintah ya dengan alasan COVID itu kan sebenarnya kan selama ini kan yang jadi ini kan COVID ya kan, takut terjadinya libur panjang kan, cuti bersama karena kejepit, bahasa kan sana kejepit nih pasti, makanya harapannya alasannya gitu biar tidak terjadi klaster baru COVID, maka kemudian digeser tuh yang hari Selasa tanggal 19 jadi tanggal 20. Sementara itu yang alasan pemerintah mengapa digeser, sama termasuk Muharram juga kan tetap kejepit gitu. Ini yang sebenarnya sekali lagi ya banyak yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah. Karena bagaimanapun ini kan hari nasional sudah di ini ya. Karena yang lainnya nak pemerintah juga nggak konsekuen dengan aturannya, ya kan. Alih-alih pengen memutus COVID juga ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang juga pemerintah mengabaikan standar protokol kan seperti itu kan. Kayak di PON misalnya mereka terbuka ya Pak mengumpulkan puluhan ribu massa itu kan nggak pakai masker. Ini yang artinya masyarakat bisa menilai ini pemerintah komitmen dengan kebijakan yang ada seperti itu. Dan banyak kegiatan kerumunan yang kemudian jadi ujung-ujungnya kesannya itu apa ya menghilangkan semangat spiritual keislaman kita dalam memperingati hari tulisan keislaman. Karena seperti itu kan yang ada ya, itu yang artinya ulama juga mengingatkan banyak ya, kenapa cukup bisa menggeser hari Islam, nggak ada yang lain gitu kan. Sementara yang lain juga pemerintah ada ini yang menjadi alasan. Ya, intinya sebenarnya kalau sejarahnya memang berubah tanggalnya, cuma hanya pertimbangan masalah keamanan penyebaran COVID saja. Sebenarnya disayangkan, artinya tidak adil karena tidak berlaku pada yang lainnya. Gitu. Hanya hari besar Islam atau yang selama disorotkan gitu ya. Terakhir Muharram dirubah, Maulid Nabi dirubah. Ya oleh hal bagaimanapun pemerintah akan dipertanggungjawabkan nanti kebijakannya. Kita kadang-kadang yang ikutin aja. Ya kita sekarang kan ya cukup ini pemerintah ya represif lah. Saya kalau kita ini kalau di medsos hati-hati ke bermain medsos. Demo juga sekarang ya kita lihat di Tangerang mahasiswa di Smackdown kan kalau banyak yang demo ya yang aparat saya apa udah rekan diem aja deh gitu kan sementara tiarap dulu, tapi sekali lagi semua ada masanya, yang namanya kekuasaan itu kan nggak akan selamanya kan? Ya kita berdoa saja mudah-mudahan ya Allah memberikan apa hidayah kepada pemimpin aparat sehingga tidak lagi dengan cara kekerasan. Ya kan negara demokrasi itu bagian daripada demo askar itu kan bagian daripada pengamalan demokrasi. Nggak masalah sebenarnya ditangani dengan cara hal-hal yang kekerasan. Ya mungkin pertimbangannya itu ya nggak ada yang kelihatannya nggak ada yang lain soalnya. Ini bos ada lagi. Kita kan pokoknya kita saat ini merasa khawatir dengan pergerakannya gitu. Ya, terus ada lagi nih itu pernah juga diucapkan selama tidak ada mak
dia mengucapkan yang bahati itu mungkin itu kalau bisa menjelaskan kepala itu seperti apa sih? Jadi bahwa itu campuran agama ya. Dia itu mencampurkan antara Islam, Yahudi ya, dengan Ortodok gitu kan. Jadi cuman lagi-lagi juga ada simbol-simbol keislaman gitu ya. Artinya itu udah jelas fatwanya ulama ternyata menyesatkan paham itu. Ujungnya memang Zionis gitu. Jadi ya ingin mencampur adukan agama gitu. Dalam satu namanya itu nama nama tokoh yang itu ya. Udah jelas tuh ulama Indonesia internasional mengharamkan ya. Jadi karena mereka membawa nama atribut Islam masalahnya tempatnya itu yang artinya dan lagi-lagi Menteri Agama itu juga kontroversinya di situ udah jelas-jelas pakai ngucapin selamat udahlah jadi memberi angin segar kepada mereka yang udah difonis sesat dikubur dulu kan yang Orde Baru udah ditutup tuh nggak boleh sekarang jadi mengusik lagi umat Islam buat resah gitu udahlah hal-hal yang seperti itu udah jelas ini hukumnya nggak usah gitu. Kadang-kadang tahu kenapa pemerintah yang suka apa mengusik itu umat Islam yang ada dia itu yang sering kita sayangkan Itu di luar Islam bisa di luar ini kan campuran kan. Itu menggabungkan beberapa hal keagamaan ya, itulah kadang-kadang merusaknya agama itu kalau menurut hawa nafsu begitu seenaknya sih. informasi tapi dia sholat juga. Ya cara sholatnya beda itu dia kalau jangan nggak bawa atas Islam sih nggak masalah tapi kalau bawa kayak Ahmadiyah itu bawa Islam ya, jadi kalau bikin agama sendiri silakan lah keyakinannya tapi jangan kemudian membawa nama-nama Islam jadi iya kan ada iya kalau mereka cara sholatnya juga dan makanya hati-hati kita ini karena Indonesia ini ya tadi banyak paham-paham sesat juga dilindungi oleh pemerintah ya ada pendidikannya ada dia sosial lebih banyak sosial kalau orang yang terbantu dia kan biasanya merasa terbantu kadang-kadang beban ini psikolog saya dibantu akhirnya mau ikutan gitu kadang dengan cara-cara ekonomi hati-hati juga makanya inilah kita pentingnya sering bimbing jadi kita bisa apa namanya mengkanter kalau ada paham-paham yang akan merusak akidah kita terutama akidah masalah ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Nah kalau kita sih sebenarnya kita alhamdulillah ada wadah ulama ini kita ikutin aja sih kita kan lintas semua ormas Islam yang ada secara keberadaannya akidahnya tidak bertentangan bukan ahli sunnah wal jamaah cuman nanti ada kalau itu NU Muhammadiyah tapi sebenarnya adalah ahli sunnah wal jamaah paling perbedaan hal-hal sifatnya furu aja yang fikih itu nggak prinsip gitu. Jadi kita ini sekarang lebih mudahnya gitu kalau ada masalah apa-apa lihat ada fatwa MUI tentang masalah apa aja ada semuanya itu kan bisa menjadi rujukan kita kalau masalah baik gimana hukum baik dalam melihat fatwa Islam Indonesia tentang Syiah juga ada tentang Ahmadiyah ada tentang sekularisme liberalisme ada fatwanya semuanya termasuk vaksin yang ini juga ada fatwanya karena tugas ulama tadi menyelamatkan tadi ya. Di tuntunan orang Islam ini ada biar ada panduannya semuanya mengacu kepada dalil Al-Quran, hadis dan juga diambil dari asal apa pendapat para sahabat ya kias itu nanti jadi itu ada sumber dalilnya dari situ jadi kita sebenarnya lebih nyaman beramal kalau lo ada fatwanya enak lo udah ada ini kalau tanya harus sendiri kan nggak mungkin kita sangat terbatas ilmunya kayak kita nggak bisa berfatwa nggak bisa ya kalau saya ngomong begini katanya ada panduannya kita sangat nggak mungkin menjadi namanya orang yang mudah berikan fatwa nggak boleh karena kita
sangat terbatas ya. Kalau MUI kan semua ada pakar hadis, pakar fikih, pakar tafsir, semuanya ada berkumpul, masing-masing dia duduk bareng, ada masalah dimusyawarahkan apa nih tetap keluar fatwa. Jadi itulah orang-orang alim yang bisa memutuskan. Jadi sebenarnya kalau sekarang sih kalau membuka fatwa lihat di internet fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ini akan muncul. Artinya teknologi bisa kita ya menjadi alat memudahkan kita, tinggal kita yang pandai-pandai aja. Wallahu a'lam. Baik kita aja ya. Jadi insyaallah ya mungkin dengan cara itu dengan seperti mudah-mudahan kita terjaga ya. Makanya pentingnya kita bergaul itu tadi biar kita terselamatkan. Kita nggak menjamin begini nanti kalau salah gaul bisa sesat kan. Gimana cerita orang si itu kan musuh itu kan juga anaknya santri ya kiai kan. Ya, musuh ya. Aidit juga sama ya orang tuanya kiai. Karena salah gaul orang komunis jadi komunis tulen. Akhirnya Pak malah dia yang apa namanya slogan dulu apa yang pesantren bobrok, langgar bubar, santri mati, semua tidak musuh itu kan. Padahal anaknya kiai orang apa coba malah dia malah yang mau apa menyerang pesantren, langgar itu musola ya, kalau kamu itu langgar, santri di bunuh itu. Kenapa? Karena salah pergaulan. Ya, jadi tidak menjamin hidayah itu, maka pentingnya kita menjaga iman ini. Maka jangan terpesona dengan orator gaya modern. Kenapa tadi? Bisa aja kalau dia memang bukan orang yang dibimbing oleh Allah hidayah, maka menyesatkan. Ini ya, maka kita juga anak-anak kita dipantau dengan siapa bermain, bergaul. Ini yang kita khawatirkan. Nanti kita meninggal salah gaul, naudzubillah kalau kemudian melakukan hal-hal yang melanggar agama. Baik sekalian, waktu sudah isa, mari kita sudahi pertemuan kita membaca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.